Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom, senang sekali bertemu dengan saudara dalam renungan kita pada hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh anak-anak CD kita. Selamat pagi, firman Tuhan pagi ini terambil 2 Korintus 3 ayat 4. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya. Amin. Terima kasih. Kita akan mendengarkan pertanyaan yang akan disampaikan di tengah-tengah renungan kita saat ini. Terima kasih untuk firman yang telah dibacakan. Berikut saya punya pertanyaan. Seberapa besarkah keyakinan kita kepada Tuhan? Mohon penjelasannya ya, Mang. Terima kasih. Terima kasih. Ya, itulah firman Tuhan sekaligus dipertajam dengan pertanyaan yang memperkuat firman Tuhan hari ini. Ya, seberapa besarkah ya semua yang bisa kita lakukan, keyakinan yang kita tunjukkan kepada Allah yang Maha Kasih itu. Ini perlu dicatat, ini yang perlu kita hayati dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita berarti dan penuh arti. Karena apabila kita mengisi hari-hari dan kehidupan kita dengan sia-sia, bermalas-malasan, mencuri, dan bahkan merugikan orang lain, maka itu tidak menjadi berkat bagi orang lain. Maka itu untuk memahami besarnya keyakinan kita kepada Tuhan, itu terlihat dari perbuatan kita. Itu terlihat dari buah apa yang kita tunjukkan di tengah-tengah dunia ini. Awalnya kita bisa yakin kepada Tuhan karena tindakan Tuhan itu sendiri, karena karya Allah itu sendiri. Sehingga kita melihat bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, kepada saya, kepada kamu semua, maka kita bisa menerima keselamatan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib, kemudian bangkit dan naik ke surga. Itu yang kita rayakan di waktu yang lalu. Dan itu akan memperlihatkan bahwa setiap kita memiliki kesempatan, keselamatan dari ketakutan yang paling besar di tengah-tengah dunia ini. Baik ketakutan akan kematian, ketakutan akan dosa, ketakutan akan meninggalkan dunia ini. Semuanya dapat kita lalui karena kalaupun kita hidup untuk Kristus. Kalaupun kita mati, itu adalah keuntungan, tertulis dalam Filipi. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan kita, yang pertama sekali kita harus pahami bahwa begitu besar kasih Allah kepada kita. Respon terhadap itu adalah mari kita menjadi pelayan-pelayan Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya, pelayan-pelayan Allah. Banyak pelayan Tuhan di muka bumi ini, tapi kita berbeda. Kita menjadi pelayan-pelayan Allah, pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki gairah baru, semangat baru, dalam perjanjian baru di dalam Yesus Kristus. Benar, maka itu dalam kehidupan kita, mari melayani bukan karena untuk dipuji orang. Ketika kita melakukan pelayanan ini supaya dicatat oleh orang sehingga catatan itu membuat kita menjadi orang yang hebat. Tidak. Bukan karena secari kertas pengakuan orang lain sehingga pelayanan kita menjadi hebat.
Bukan. Justru biarlah kita mengabaikan secari kertas itu, namun dunia melihat secari kertas Kristus dalam kehidupan kita yang ditulis dengan tinta emas, Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan orang membaca surat Kristus dalam hidup kita dan mereka menjadi percaya kepada Allah, yakin kepada Tuhan, sehingga mereka betul-betul senantiasa selamat seperti keselamatan yang kita terima. Maka itu mari bersama kita menjadi pelayan yang setia, percaya kepadanya. Bagaimana Amang Pendeta? Kalau saya percaya kepada Tuhan, maka saya akan meninggalkan semua kejahatan kita. Betul dan benar. Ya, memang orang mengatakan bahwa ketika melakukan kejahatan banyak keuntungan yang diperoleh, merampok, korupsi, bahkan mencari rumput hijau di tetangga sebelah. Itu senang sekali, itu enak sekali. Tapi ternyata itu kedagingan, hanya sesaat saja. Tapi ternyata itu tidak ada dalam kamus kerajaan Allah. Oleh karena itu, jadilah pelayan-pelayan yang setia dengan kerendahan hati, penuh kasih, sehingga kita menjadi pelayan yang berbeda dengan dunia ini. Dan banyak orang menantikan kehadiran kita di dunia ini karena Tuhan beserta dengan kita. Oleh karena itu tetap semangat dalam Tuhan, tetap senantiasa mengandalkan Tuhan, dan jangan lupa untuk berbahagia sehingga kebahagiaan kita menjadi sukacita bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.